Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jamaah Siregar, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, langsung saja video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikolinguistik. Baiklah, langsung saja. Isi dari video ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai anak-anak versus orang dewasa dalam mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dan bahasa kedua sama-sama memiliki urgensi dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Semua kegiatan memerlukan bahasa, tetapi tidak semua bahasa diperlukan dalam setiap kegiatan. Bahasa merupakan sebuah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer sekaligus konvensional. Kesewenangan bahasa diterima oleh masyarakat karena adanya kesepakatan bersama, sehingga hal ini yang menjadikan setiap bahasa memiliki kekhasannya masing-masing. Penggunaan istilah bahasa pertama perlu dibedakan dengan istilah bahasa ibu. Bahasa pertama mengacu pada bahasa yang dikuasai anak sejak lahir, sedangkan bahasa ibu mengacu pada bahasa yang dikuasai ibu si anak ini sejak lahir. Sebagai contohnya yaitu seorang ibu yang menguasai bahasa Indonesia sejak ia lahir, tetapi hanya berkomunikasi dengan anaknya dalam bahasa Inggris, menyebabkan bahasa Inggris ini sebagai bahasa pertama si anak. Pembahasan mengenai bahasa kedua tidak terlepas dari pembahasan mengenai pembahasan bahasa pertama. Bahasa kedua diperoleh setelah penggunaan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama. Perbedaan ini terletak dari proses pemerolehannya. Penguasaan bahasa pertama melalui proses pemerolehan, sedangkan penguasaan bahasa kedua melalui proses pembelajaran. Pembelajaran bahasa kedua dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, hanya dengan cara sengaja dan tidak sadar. Hal ini berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama yang sifatnya alamiah serta dengan cara tidak sengaja dan tidak sadar. Anak-anak juga lebih mudah menguasai bahasa lain, bahkan mengganti bahasa yang sudah dikuasainya dengan bahasa baru. Berbeda dengan orang dewasa atau mereka yang masa kritisnya sudah lewat, tidak akan mudah belajar bahasa lain, apalagi mengganti bahasa yang sudah dinuranikannya dengan bahasa lain. Mungkin ini yang dimaksud oleh Einstein dalam sebagai bekal kodratif dalam pemerolehan bahasa itu sendiri. Baiklah, selanjutnya Ellis menyebutkan ada dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama tipe naturalistik dan yang kedua tipe formal di dalam kelas. Tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa sengaja. Tipe ini umumnya banyak dijumpai di dalam lingkungan masyarakat bilingual atau multilingual. Contoh kasus yaitu seorang mahasiswa dari Bali pergi untuk kuliah ke Jogja. Kemudian sehingga setiap hari mahasiswa ini berinteraksi dengan teman kosnya, teman kuliah, pedagang di sekitar kos, sopir angkutan dan sebagainya, yang kesemuanya menggunakan bahasa Jawa dan aksen Jawa juga. Awalnya mahasiswa ini mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Jawa, terutama soal aksen yang masih kental dengan aksen Balinya. Tetapi setelah sekian tahun tinggal di Jogja, akhirnya ia bisa berbahasa Jawa dengan aksen Jawanya. Hal ini berbeda jauh dengan tipe formal yang sifatnya non-alamiah, dengan guru, materi, dan perangkat bantu lainnya yang memang sengaja dipersiapkan sebagai pendukung pembelajaran. Kedua tipe ini secara jelas menunjukkan bahwa perbedaan komponen pendukungnya. Perbedaan yang selanjutnya mengarah pada fakta di lapangan bahwa hasil pembelajaran bahasa tipe natural lebih berkemungkinan baik daripada tipe formal. Penyebab terjadinya fenomena seperti ini karena tidak adanya kedisiplinan yang keras, tidak adanya motivasi yang kuat, serta tidak adanya tenaga pengajar yang kompeten. Selain itu, semua orang memiliki kepentingan yang sama dalam memposisikan bahasa kedua untuk berkomunikasi. Dua tipe pembelajaran lainnya yang merujuk pada dua konsep ahli psikolinguistik dari Amerika adalah Krashen dan Terrell. Mereka menyebutkan bahwa
pemerolehan bahasa kedua yang terpimpin, dan 2. Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Keduanya mirip dengan dua tipe yang diungkapkan oleh Ellis, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal. Tingkat keberhasilannya memperoleh bahasa kedua dari dua tipe ini tergantung dari individu serta keadaan lingkungan masyarakat pendukungnya. Sebagai contoh yaitu kehadiran lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran bahasa kedua, serta tuntutan globalisasi yang mengharuskan individu menguasai bahasa internasional dalam komunikasi dunia. Baiklah, selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa kedua ini menurut anggapan umum apapun maksud saya, anak-anak lebih unggul dalam mempelajari bahasa asing dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak lebih cepat menangkap dan memahami kata-kata asing daripada orang dewasa. Faktor-faktor yang berperan besar dalam pembelajaran bahasa kedua adalah faktor psikologis dan faktor sosial. Faktor psikologis yang dimaksud adalah proses intelektual yang melibatkan pemahaman struktur gramatikal dan aturan-aturannya, ingatan atau memori yang sangat penting dalam pembelajaran, serta keterampilan motorik yang meliputi penggunaan alat-alat ucap untuk memproduksi bunyi-bunyi dalam bahasa kedua. Faktor sosial dalam pembelajaran bahasa mempertimbangkan situasi, termasuk itu interaksi, khususnya situasi alamiah dan situasi di dalam kelas. Baiklah, selanjutnya yaitu usia kritis dalam mempelajari bahasa kedua. Di dalam proses pembelajaran bahasa dikenal istilah hipotesis umur krisis atau critical age hypothesis. Hipotesis ini mempertimbangkan usia sebagai faktor untuk mencapai kemampuan berbahasa. Periode usia kritis ini maksud saya lahir dari berbagai pengamatan yang didasari banyak kenyataan bahwa anak-anak lebih cepat dan lebih berhasil dalam memungut bahasa di suatu masyarakat bahasa tertentu. Sementara itu, orang tua mereka mengalami banyak kesulitan untuk memungut bahasa tersebut. Menurut Landberg, usia 2-12 tahun merupakan usia yang sangat ideal untuk mencapai kemampuan berbahasa, seperti penutur asli bahasa asing. Ia berpendapat bahwa sebelum anak itu usia 2 tahun, seseorang tidak mungkin belajar bahasa asing karena kekurangan kedewasaan otak. Dan setelah usia pubertas, seseorang akan mendapat kesulitan dalam belajar bahasa kedua, terutama dalam pengucapan pronunsiannya, karena berkurangnya pelantisias tertentu untuk belajar bahasa asing secara alamiah. Dengan merujuk hipotesis Landberg tersebut, Skufel berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang dewasa bisa menguasai bahasa asing tanpa kehilangan aksen bahasa utamanya sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu hipotesis usia kritis dalam belajar bahasa kedua ini masih menjadi perdebatan. Karena itu tidaklah mengherankan apabila sekarang banyak orang tua yang berusaha mengajarkan bahasa asing kepada anak mereka atau menyekolahkan mereka ke sekolah yang mengajarkan bahasa asing pada usia dini. Sebenarnya baik anak-anak maupun orang dewasa masing-masing mempunyai keunggulan dalam pembelajaran bahasa asing. Anak-anak lebih mudah belajar bahasa asing karena beban mereka sebagai makhluk sosial belum banyak. Mereka mempunyai banyak kesempatan untuk belajar dibandingkan dengan orang dewasa yang mempunyai banyak beban sosial. Jadi biasanya mereka sangat unggul dalam keterampilan berbicara, khususnya dalam hal pengucapan seperti penutur asli. Orang dewasa biasanya lebih unggul dalam hal menggunakan tata bahasa, keterampilan membaca atau keterampilan menulis dalam bahasa asing, karena mereka sudah mempunyai modal keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa pertamanya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari video ini adalah setiap manusia akan mengalami fase pembelajaran bahasa, baik itu bahasa pertama yang diperoleh sejak lahir maupun bahasa kedua yang dipelajari maksud saya secara eksplikasi maupun secara induksi. Dalam rentang waktu kehidupan manusia, para peneliti telah berhipotesa mengenai rentang waktu atau usia mana yang optimal bagi perkembangan bahasa manusia. Hipotesis yang telah dikemukakan para ahli tersebut pada saat ini banyak dijadikan dasar bagi para orang tua dan pendidik dalam mengupayakan pembelajaran bahasa asing bagi anak-anak yang diasuhnya.
mengoptimalkan rentang waktu yang ditunjukkan hipotesis ini bisa jadi sangat bermanfaat karena betapapun hipotesis ini masih diperdebatkan, namun hipotesis ini merupakan hasil kajian para ahli dari beberapa pendekatan psikologi manusia. Mungkin cukup sekian isi dari video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.